Di zaman yang serba digital ini, semuanya emang harus digital sob. Asli dah. Termasuk cooler prosesor juga harus ada digitalnya. Kalau nggak ada tuh rasanya nggak ngetren cenah ya. Kenalin, ini cooler murah meriah dari Kyo KA200DG. Saya spill harganya di awal deh. Cooler digital ini harganya cuma di sekitar 140 ribuan aja sob. Kalau pakai voucher mungkin bisa tuh 120 ribuan. Di harga segitu kita dapat cooler yang isi boxnya itu ya standar aja. Cuma ada bracket bulat ini doang sama pastanya yang biasa banget. Pemasangan cooler ini udah pasti pakai sistem jepit ya, alias sistem yang cukup menyulitkan ketika kita mau pasang nanti. Ya wajar aja sih, karena mengingat harganya murah gini. Rata-rata cooler murah emang gini kok cara pemasangannya. Jadi udah normal. Tapi buat soket yang didukung udah lengkap sob, aman. KA200DG ini punya ukuran fan 9 cm tentunya, dengan tinggi di 123 mm. Standar cooler 9 cm tingginya memang segini sih. Perkabelannya ada 3 pin dan satu kabel USB yang perlu kita colok ke mobo nantinya. Tentu buat nyalain si digitalnya dong. Gak ada kabel lain ya, alias fan-nya ini bukan ARGB, tapi dia RGB biasa. Nggak bisa kamu atur warnanya dan gak bisa juga dimatiin. Produk ini tentunya diperuntukkan buat kaum kerehore yang pengen coolernya tampil setidaknya ada hiasan. Gak cuma garing, polos aja. Tapi biasanya kan cooler-cooler yang punya digital itu harganya 200, 300, 400 ribuan gitu ya. Kyo ini ngasih kesempatan buat kamu-kamu yang punya PC kentang tapi tetap tampil digital. Ya walau tentu balik lagi, soal digital itu selera ya teman-teman. Langsung aja kita pasang cooler ini. Jujur, emang pemasangan cooler sistem jepit gini butuh effort. Jadi masangnya harus bersabar dan hati-hati. BTW saya juga nggak pakai pasta bawaannya ya, karena pastanya itu ala kadarnya aja. Kalau teman-teman nggak ada budget lagi, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi misal ada budget lagi sekitar 40 ribuan, boleh sih beli yang seperti ini, yang saya gunakan di sini. Berikut spesifikasi yang saya gunakan. Sebelum tes, tentu aja kita harus install software digitalnya. Ketik aja Kyo di Google, masuk ke website Kyo, lalu pilih produk, klik cooling, pilih lagi bagian air cooling, scroll ke bagian paling bawah, dan pilih KA200DG. Scroll lagi ke paling bawah. Ada software download. Ya udah, tinggal download aja dan install seperti biasa. Buat tampilan software sih gini aja ya sob, kita cuma bisa utak-atik bagian monitoringnya aja di bagian bawah sini. Yang mana saya rasa ini kurang berguna juga sih ya. Karena tampilan digitalnya cuma ada suhu aja sob. Kurang lebih gini sob tampilan digitalnya. Cukup bagus sih ternyata, tapi agak disayangkan tulisan angkanya itu terlalu tipis menurut saya. Jadi misal kita lihatnya dari sudut-sudut tertentu, itu malah samar-samar angkanya. Kenapa nggak di bold aja gitu ya, yang tebel? Buat cahaya RGB di fan-nya sih bagus-bagus aja ya, smooth dan nggak terlalu cerah sampai bikin sakit mata. Lanjut, walau agak kurang masuk akal, cooler tower 9 cm dengan 2 heat pipe dipasangkan ke prosesor 8 core kayak Ryzen 7 3700X ini, tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai pengujian aja. Apakah cooler ini sanggup looping Cinebench R2 30 menit? Ternyata hasilnya sukses sob, tanpa ada kendala atau bahkan sampai ngerestart, itu nggak kejadian. Bisa dapat poin di sekitar 11.884-an, dengan suhu tembus sampai 87 derajat. Wah, bisa sampai nggak ngerestart aja udah syukur sih ya. Tapi tentu aja ini cuma bisa jalan di mode default. Kalau mode OC dia nggak bisa jalan alias ngerestart. Ya siapa juga yang mau OC pakai cooler gini anjir. Hal yang paling masuk akal adalah ketika prosesormu emang semestinya untuk cooler ini. Sebagai contoh sederhana, di sini saya pakai Core i5 4590 Haswell. Tentu aja, prosesor seperti ini bisa dijalankan dengan sangat easy. Suhu maksimalnya aja cuma ada di 52 derajat. Tentu ini lebih baik jika dibandingkan pakai stok cooler ya. Cooler seperti ini emang cocok disandingkan dengan CPU-CPU yang notabene generasi lama. Kalaupun mau yang terbaru, ya sekelas Core i3 atau Ryzen 3 juga masih cukup kok. Bahkan saya adu dengan cooler bawaan saya, si Noctua. Yep, Noctua KW12 alias Xuanfeng.
Dia punya 4 buah heat pipe BTW. Dapat skor yang identik dan suhu maksimalnya juga sama di 52 derajat. Ya ini sedikit menandakan kualitas cooler Kyo cukup bagus lah ya. Pada pengetesan gaming di Ryzen 7 3700X ini bisa dapat suhu sekitar 74-75 derajat sob. Bisa dibilang sedang-sedang aja sih, dibilang adem enggak, dibilang panas juga enggak. Jadi kayak ada di tengah-tengah aja. Kesimpulannya, buat harga 140 ribuan sih menurut saya cooler ini udah cocok dan pas buat kamu yang emang prosesornya bukan yang ganas-ganas banget, seperti Intel Core i5 Gen 10 ke bawah, atau Ryzen 5 5000 series ke bawah. Atau buat gantiin stok cooler juga boleh sih, karena harganya masih cukup terjangkau kan ya. Terlebih nilai utama ada pada digitalnya sob. Buat yang seneng sama digital sih pastinya suka-suka aja. Tapi sayangnya malah saya merasa digitalnya ini kurang memuaskan, gara-gara tulisannya yang terlalu tipis dan kurang terang dikit. Tapi misal aja ya, fan casing yang kamu pakai itu nggak RGB atau nggak ada cahayanya, alias PC-mu itu hitam polos, kayaknya ya, ini kayaknya bakal bagus sih. Jadi sumber cahayanya itu cuma datang dari si coolernya aja. Ini sih cukup bisa saya rekomendasiin ya, buat kamu yang memang cari desain tapi harganya murah. Namun semua balik lagi sob, itu adalah pendapat saya pribadi. Gimana kalau pendapatmu? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang cooler murah satu ini.